Maaf Kak Humam, belum on mic. Masih mute ya? Sorry, sorry. Iya. Oke. Oke, terima kasih Kak Ada atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang grammar ya. Jadi grammar itu merupakan salah satu apa ya istilahnya kayak skill yang perlu ditajamkan di TOEFL maupun di IELTS ataupun di tes-tes bahasa Inggris lainnya karena memang untuk eh, untuk grammar sendiri ini akan sangat membantu kita nanti mendapatkan skor yang bagus karena memang grammar sendiri merupakan aturan-aturan yang eh, termasuk dalam salah satu aspek penting yakni tata bahasa. Jadi eh, salah satu aspek yang penting dalam mempraktekkan bahasa Inggris itu. Jadi sebelum aku mulai ke materinya, mungkin aku akan tanya-tanya lebih dahulu ya kepada teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira eh, dari mana dan kenapa belajar TOEFL gitu. Mungkin ada perwakilan 2-3 orang untuk eh, sebelum masuk ke materinya. Atau Kak Moderator bisa ditunjuk aja juga nggak apa-apa, misal. Baik Kak Humam. Ayo siapa yang mau jadi volunteer, nanti dikasih tahu nih tips and triknya lebih dalam lagi sama Kak Humam. Mungkin aku tunjuk Kak Krisanto Abilowo, mau on mic, kenalkan diri dan dari mana? Baik Mbak, terima kasih. Kenalkan nama saya Krisanto Bilowo. Saya dari Depok. Alasan mengikuti untuk meningkatkan nilai TOEFL ya untuk persiapan LPDP. Soalnya masih di bawah 500 skor saya. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kristanto. Berarti untuk LPDP juga ya. Kebanyakan untuk LPDP ya kemungkinan untuk yang datang hari ini ya. Oke, oke, mungkin sudah kita lanjutkan saja ya untuk ke materinya karena untuk TOEFL di Academic Center ini kita banyak menggunakan beberapa materi dan langsung praktis gitu. Jadi nanti kita juga akan praktis secara langsung eh, setelah materinya selesai. Jadi kita akan membahas tentang dasar-dasar grammar, khususnya hari ini kita membahas tentang modifiers dan juga relative pronouns. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada materi. Layar saya sudah kelihatan ya Kak Ada dan Sudah teman-teman. Kak? Oke, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang grammar. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang modifiers. Jadi untuk grammar sendiri itu sebenarnya sangat luas sekali. Kita ada membahas tentang modifiers, kita membahas tentang tenses, kita membahas tentang complex structure, juga struktur-struktur kalimat yang sangat sangat berbeda dari bahasa Indonesia ya karena memang tata bahasanya sendiri sudah berbeda. Untuk hari ini kita akan berfokus pada modifiers dan hanya beberapa materi saja karena memang sangat banyak ya. Dan modifier sendiri ini artinya adalah hal-hal kecil yang harus diperhatikan eh, saat menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang sebenarnya itu kecil banget, tapi itu sudah teratur dalam tata bahasa bahasa Inggris. Jadi yang pertama kita akan membahas langsung mengenai adverbs. Jadi adverbs itu apa sih? Adverbs itu merupakan kata imbuhan, biasanya bisa digunakan setelah verb ataupun juga setelah uh, atau sebelum verb, tapi di aturan tata bahasa sendiri uh, it- untuk adverb sendiri seperti only atau biasanya teman-teman mungkin dengarnya eh, carefully, pokoknya akhir-akhirnya pakai ly atau eh, double ly itu adalah termasuk dalam adverbs. Jadi kayak dalam artinya itu secara bla 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 gitu. Misal kata kerja, aku membaca buku secara hati-hati. Itu nanti juga termasuk adverb di mana eh, kalau di bahasa Inggris kan akan menjadi I read the book carefully. Jadi kayak carefully itu merupakan adverb. Nah, untuk beberapa aturan seperti only itu sering digunakan dan dalam tata bahasa Inggris only itu berbeda dengan yang lainnya di mana biasanya selalu digunakan setelah eh, kata kerja. Namun untuk only ini harus
didekatkan sedekat mungkin dengan adjektif ataupun verb ataupun eh, hal-hal lainnya yang terdekat dengan modify-nya tersebut. Jadi misal di sini ada contoh, di sini ada adjektif-adjektif. Jadi she has only $3. Jadi itu jawabannya benar karena uh, only-nya itu didekatkan dengan angka. Jadi untuk $3 dan juga dekat dengan has. Jadi bukan bukan she only has $3 tapi harus she has only $3. Mungkin di sini agak agak ini ya, agak membingungkan ya. Mungkin nanti kita akan juga praktis. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Jadi contoh kedua ini untuk only harus dekatkan dengan kata kerja. Nah, di sini di contoh kedua ini dia disebutkan di sebelum kata kerja dan ini benar. Jadi he only saw her. Jadi eh, kalau bisa didekatkan sedekat mungkin dengan apa namanya dengan kata kerja. Dan juga di sini ini ada yang terakhir contoh terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh terakhir, mungkin kita langsung melihat untuk example-nya ya, karena agak tidak bingung. Jadi ini example yang benar dan yang salah. Jadi biasanya terkesan sangat berbeda tipis ya. Jadi kayak contoh yang paling atas ini, we only have 4 hours to finish this paper. Artinya kita hanya butuh 4 jam untuk menyelesaikan paper ini. Tapi di sini ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Karena only-nya diletakkan jauh dengan verb-nya dan juga adjektifnya. Jadi have for harusnya itu di tengah-tengahnya have dan for. Jadi we have only 4 hours to finish. Jadi ini sangat kelihatan simple tapi banyak orang yang tidak tahu. Jadi ini merupakan grammar rules yang apa ya tricky menurut saya. Wants to take just one course. Jadi kemudian yang contoh nomor 2 ini merupakan sama ya, jadi masih adverb juga, tapi di sini menggunakan kata just. Jadi tidak hanya only, tapi ada beberapa yang termasuk adverb seperti only, just, nearly, hardly, almost itu juga termasuk dalam adverb, di mana penaruhannya itu kalau bisa bukan kalau bisa sih harus bisa dekat dengan verb-nya dan juga adjektifnya atau pokoknya tidak jauh-jauh dengan verb-nya. Kalau di sini kan ada she just wants to take one class. Dia hanya ingin mengambil satu kelas. Namun di sini just-nya itu sebelum kata wants dan untuk adjektifnya itu di to take one class. Jadi untuk objeknya itu di to take one class, di mana seharusnya untuk just-nya ini diletakkan di setelah verb-nya. Jadi to take just one class. Kenapa tidak ditaruh di setelah once? Karena once itu sebenarnya bukan verb. Once itu adalah modal verb. Jadi harus diletakkan sedekat mungkin dengan kata kerjanya. Jadi kalau misal nanti teman-teman bingung untuk menghafalnya, itu yang paling mudah adalah diingat setelah kata kerjanya. Jadi di sini we only have itu salah, yang benar adalah we have only. Kemudian di sini she just wants to take one class itu salah, tapi yang benar adalah she wants to take just one class. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk teman-teman di sini mungkin masih ada yang masih bingung atau kira-kira sudah paham. Kalau masih bingung nanti saya jelaskan lagi satu contoh. Kalau sudah paham kita akan move ke praktis. Coba kita praktis untuk model modifiers ini. Aku tunjuk satu orang boleh ya Kak untuk memberikan alasan kenapa nomor 3 ini salah. Kenapa maksud saya nomor 3 ini yang atas salah, yang bawah benar. Boleh ya? Boleh Kak, silakan. Kita bebas aja Kak kelasnya. Oh bebas ya, jadi fleksibel ya. Oke, aku mungkin milih salah satu orang ya untuk menjelaskan kenapa yang atas itu salah, nomor 3 itu kenapa yang atas salah, yang bawah benar. Mungkin dari apa ya, ini aja ya, nanti jangan dendam denganku, nanti aku disantet. Mungkin dari Kak Ignatius, dipersilahkan kenapa yang atas itu yang nomor 3 that house nearly cost $60,000 itu salah dan yang benar di bawahnya.
Gimana Kak Ignatius? Suaranya belum terdengar. Sepertinya Kak Ignatius nggak bisa ya Kak untuk ini. Oh, Mungkin bisa jawab di kolom chat atau Kak Humam bisa pilih yang lain biar kita mungkin bisa ada yang berbagi. mau bervolunteer, yang ada volunteer. Oh, ada chat ya. Kak, bisa jelaskan Selamat lagi? malam, Kak. Boleh Iya, saya, Kak? boleh, silakan. Kalau Enggak, yang apa deh. salah karena nearly-nya itu adalah adjektif dan cost itu adalah verb. Di peraturannya harusnya adverb dulu baru verb, Kak. Nah, tadi adjektif. Salah. Adverb dulu, baru verb. Adverb dulu baru verb. Ya, benar ya. Jadi jawabannya harus verb dulu, setelah itu adverbnya. Dan sedekat mungkin ditaruh di dekat verbnya. Jadi di sini kan, terima kasih ya Kak Ilya atas jawabannya. Di sini kan, that house nearly cost $60,000. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan rumah itu harganya mendekati $60,000. Nah, di sini kenapa salah? Karena nearly di sini berperan sebagai adverbs atau kata imbuhan, yaitu uh, mendekati gitu, kayak nearly itu kayak gimana ya ngomongnya, kayak hampir gitu. Jadi nggak lebih dari $60,000, tapi juga masih belum $60,000. Jadi sebagai adverb di sini itu tidak boleh ditaruh sebelum verb, karena untuk verbnya di sini adalah cost, yang artinya berharga atau seharga, dan seharusnya yang benar adalah cost nearly. Jadi verb dulu, setelah itu adverbnya. Dan di sini ada contoh lagi, hardly. Jadi hardly adalah termasuk adverb. Dia memiliki arti imbuhan juga secara apa ya, kayak bersusah payah gitu, secara susah payah. Jadi di sini bukan susah payah, ini kayak susah gitu, susah. Jadi di sini artinya dia sangat diam atau sangat tenang, tidak berisik gitu. Di mana dia laki-laki, hampir tidak bisa menotis dia, memperhatikan dia. Jadi dia tuh saking diamnya tidak berisik sampai yang laki-laki ini nggak tahu gitu kalau nggak notice gitu. Nah, karena dia itu kata kerjanya adalah di quiet, jadi was so quiet that he hardly notice her. Ini kenapa jawabannya salah? Karena seharusnya dia didekatkan dengan yang kata kerjanya. Jadi seperti itu untuk hardly dan almost. Jadi sebenarnya mirip-mirip semua ya. Jadi ini aku ulang lagi untuk salah mana ya? Untuk ininya. Jadi di sini kalau misal dia uh, adverb juga bisa disambungkan dengan adverb. Only downstairs. Jadi kita mulai praktis aja ya, karena nanti biar kita bisa melihat gimana contoh-contoh lainnya. Nah, ini kita ada 10 praktis, tapi yang pertama kita membahas tentang satu-satu dulu ya. Jadi mungkin aku berikan waktu sekitar 5 menit untuk menjawab 3 soal. Nanti kita akan bahas jawabannya apa. Seperti itu ya. Oke. Ayo teman-teman untuk kita praktis dulu ya, biar kita mengasah Ini kemampuan juga ya Kak Humam ya. Iya Ada yang benar. mau tanya? izin bertanya, ini maksudnya pilihan jawabannya Oh iya, aku apaan ya? lupa. Jadi ini
nggak ada pilihan jawabannya, jadi ini cuma mengoreksi apakah ini benar atau salah gitu. Oh, iya. Terus nanti kalau salah jawabannya apa, kalau benar itu kenapa gitu. Baik, terima kasih. Nomor 1 benar, Kak? Ya sabar weh, 3 soal dulu 5 menit. Kita kerjain dulu ya, Kak. 1 sampai 10, nanti 3 menit dari sekarang. 3 menit ya, Kak, Humam? Eh, 1 sampai 5 aja deh, 1 sampai 5 soal 5 menit ya. Oke, 1 sampai 5, 5 menit ya. Berarti 1 soal 1 menit. Kayak tes TOEFL ya, Kak ya, berarti. Langsung Tes trial. benar. Benar. Oke, good luck teman-teman. Kita tunggu ya. Nanti kalau udah 5 menit, saya balik lagi. Tunggu, semangat. Tinggal 1 menit ya, Kak Arda.
Udah kayak tes IELTS beneran ya, yang Udah, online. iya, udah kelihatan pusing-pusingnya, Kak. Dari tadi aku banyak banget gini. Oh iya, ya. Dulu saya juga gitu kok waktu jadi itu wajar kok guys. Tenang-tenang, ini kita masih simulasi ya kan, Kak. Walaupun persiapan, kita juga bisa belajar bareng di sini. Jadi, jangan takut salah untuk jawabannya, karena kita belajar bareng juga. Ya nggak, Kak Humal? Benar-benar. Jadi untuk TOEFL ini memang sering berlatih pasti nanti akan dapat. Ya, berarti harus praktis terus ya, Kak ya. Benar-benar. Gimana, teman-teman? Udah 5 menit belum nih, Kak Umam? Sudah ya, ini udah 5 menit ya. Oke. Ya. Eh, eh, karena sudah 5 menit, kira-kira ada yang mau menjawab nomor 1 untuk eh, pertama kali menjawab ini? Ya, silakan volunteer. Ada yang mau bervolunteer lebih dahulu? Saya Dijelaskan Kak, juga ya, Kak. Boleh, Jelaskan Mengapa? juga Kak. ya. Boleh. Ya, boleh. Kak Tengku ya? ya Untuk Kak, Oke, silakan Kak Tengku. nomor 1 menurut saya benar Kak. Kenapa benar, Kak? Karena apa adverb menjelaskan apa tuh? Menjelaskan Have to wait menjelaskan long. 5 minutes Kak. Iya. Ya, jadi di sini kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya Kak, kata kerja ada go, if you go tuh kata kerja go. Kemudian you will have wait, wait itu kata kerja, will have merupakan auxiliary. Oke, jadi benar ya, karena will have itu adalah auxiliary, eh, dan di sini verbnya adalah to wait. Jadi untuk adverb only ini sudah benar karena ditaruh setelah to wait. Jadi nanti kalau teman-teman menemui di soal only-nya itu ditaruh di setelah will, misal you will only have to wait 5 minutes, berarti itu nanti salah ya kalimatnya. Jadi ingat-ingat untuk adverb harus ditaruh setelah kata kerjanya atau wait-nya karena dia menjelaskan 5 minutes-nya. Tuh. Oke, benar ya nomor 1 jawabannya correct. Kemudian nomor 2, any volunteer to answer this question? You Saya, can Kak. use these machines. Oke, Kak Boleh, Iria lagi nih, Kak. Kak Ria lagi Silakan, ya. Kak. Boleh. Nomor 2, you can use these machines only between 9 a.m. and 5 p.m. Jawaban kalau saya, you can only use these machines between 9 a.m. and 5 p.m. You Yes. can use You can only use these machines between 9 a.m. and 5 p.m. jadi ditaruh setelah can-nya ya. Yeah, can only use these machines. Kalau kata kerjanya apa? Use. Berarti ditaruh setelah ditaruh di Ditaruh di can only use this. Ditaruh di situ ya. Ya. Di setelah can use. ya ini jawabannya memang bukan di setelahnya ya kan itu termasuk dalam mall. Jadi bukan kata kerja apa namanya? Kata kerja yang utamanya. Jadi dia hanya membantu kata kerja use. Jadi yang benar you can use only this machine between 9 a.m. and 5 p.m. Jadi jawabannya salah, tapi alasannya yang benar seperti itu ya. Berarti Oke, yang benar apakah tadi? You can setelah use this machine. you can use only these machines between 9 a.m. and 5 p.m. You can use only these machines. Ya. Oke, makasih. Oke. Kemudian nomor 3, kira-kira ada volunteer? Saya Kak, Boleh. Ya Allah semua nanti kamu dong. Nggak apa-apa, lanjut lagi. siapa Kak? Saya. Ya Kak boleh. Tengku lagi ya? Atau Wah, lagi ya? Ya, ya Kak. Boleh. Nanti bagi-bagi dimasuk juga ya, Kak, nanti. Boleh Kak, kalau ada yang lain boleh. Oke, Oke, mungkin nggak kalian dulu apa-apa. ya.
Gimana Kak? Gimana Kak Arda? Teman-teman yang lain selain Kak Tengku, kayaknya Kak Tengku semangat banget ya Kak untuk ikutin kelas hari ini. Teman-teman Ya. yang lain Cuman di boleh sini Kak? mati lampu Kak, saya nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa Kak. Tenang aja, besok masih bisa on cam. Ada yang lain mau volunteer selain Kak Tengku, nanti kita kasih Kak Tengku kalau misalnya teman-teman masih ragu jawabannya. Nggak ada ya teman-teman? Oke, Kak Tengku Tegas boleh ya deh. Kak. Mm-mm. Boleh, silakan. Menurut saya ini salah Kak. Seharusnya he knows hardly any English, tapi nggak tahu sih. Benar, jadi jawabannya itu harusnya hardly any English. Jadi He knows kata hardly any English. ya he knows hardly any English. Jadi Oke. hardly-nya kan adverb ya, jadi tidak boleh ditaruh di sebelumnya kata kerjanya. Jadi dia bisa lebih dekat dengan kata kerjanya dan apa namanya tadi yang dijelaskan tuh, yang any English-nya. Jadi secara singkat artinya dia kayak Tahu hampir tidak apapun tentang bahasa Inggris. ya, jadi kayak hampir tidak tahu gitu kalau di bahasa Indonesia. Bukan, tadi apa? Hampir tahu tidak? Hampir tidak Hampir, tahu dia. ya Kak, hampir emang nggak tahu apa-apa dia. Ya, jadi dia nggak bisa bahasa Inggris itu intinya ya. Oke, Oke. kemudian ada 2 soal terakhir. Nanti kalau ketemu lagi pilih. Kita pilih aja deh Kak. Dari tadi kayaknya Boleh. Kak Tengku terlalu bersemangat. Nanti dia lagi nih yang mau untuk Siap jadi Kak, kalau volunteer. nggak tunjuk saya. Oke, boleh Kak Tengku. Kak Humam mau pilih dulu? Acak aja Boleh. Kak. Cek aja ya. Off cam, on cam nggak apa-apa. Karena Kak Tengku pun off cam semangat sekali ya. Mungkin bisa Iya. on cam. Boleh, ini mungkin sesama Jawa Timur sama kayak aku. Muhammad Fahmi Jombang, ada tempatnya tuh udah kayak ini. Kayak Iya Kak, gimana Kak? Maaf tadi habis dari belakang Kak. oh iya. Jadi nomor 4 itu kira-kira jawabannya benar atau salah? Nomor 4, that shirt mall cost $20. Kalau saya false kayaknya. Ya, incorrect ya. Kenapa false? Harusnya almost-nya itu setelah cost ya Kak. Cost Iya, almost $20. benar. Jadi dekat dengan $20-nya yang dia jelaskan dan juga dekat dengan cost-nya ya. Jadi secara singkat untuk apa namanya tadi babnya modifiers nih seperti itu ya. Sudah benar. Kemudian ini yang terakhir nih. Ada lagi yang mau menjawab? Just 10 people Pilih will be. aja lagi Kak. Kayaknya lebih interaktif kalau kita pilih nih. Kayak Pak Fahmi Ya. tadi langsung bisa jawab tuh. Oke. Ya, kita pilih. Kita pilih ya. Siapa ya, bebas ya. Hansa ZN umum. Hansa. Iya, maaf Kak, lagi nggak bisa off cam, lagi nggak bisa on cam. Oke Kak, aman. Bisa jawab? Nomor 5 ya Kak tadi. Iya. Sepertinya false. Oh ya, yang bagian ini tadi belum aku jelaskan ya. Jadi untuk apabila dia berada di depan, itu namanya adalah inverter. Jadi boleh ditaruh di belakang juga. Depan. Kalau di tengah-tengah itu harus dekat dengan yang dijelaskan, verbnya dan juga objeknya. Tapi untuk yang kalau dia ditaruh di depan, itu paling depan sendiri. Jadi just 10 people will be able to go today itu benar. Jadi tadi belum aku jelaskan ya kayaknya ya, kelewatan ya. Gitu. Jadi jawabannya benar ya, Mbak Hansa. Gitu. Izin Kak, tanya Kak. Ya. Kalau di invert bukannya just will be able 10 people, salah ya? Gimana? Kalau di invert, Kalau di invert baru satu. tetap Kalau benar di just. invert kan balik nih subjek sama verb. Berarti kan verb dulu baru subjek. Gimana? Tetap adverb, habis itu subject dan verb. Kalau untuk di invert ya, jadi kayak langsung ditaruh di depan sendiri. Kalau tidak ada just-nya kan langsung gini, 10 people will be able to go today. Tapi kalau di invert langsung di depan sendiri,
just 10 people will be able to go today. Terus misal he hardly knows any English tadi, itu langsung dibuang ke depan, hardly he knows any English. Jadi gitu juga benar. Oke, Kak. Oke. Jadi ini untuk pengecualian ya, karena sebenarnya beda bab, tapi untuk aturannya seperti itu. Jadi ini termasuk inverter, jadi ditaruh ke depan sendiri. Jadi seperti itu untuk modifiers ini ya. Jadi ini sebenarnya simple tapi cukup apa ya namanya ya, cukup membuat bingung kalau misal nanti tidak tahu aturannya. Jadi nanti bisa dilanjutkan untuk latihan soalnya ini. Sekarang kita mau pindah ke materi grammar selanjutnya, yakni adalah speed infinitive. Nah, speed infinitive ini merupakan juga salah satu tata bahasa di mana intinya itu nanti kalau ada kalimat to infinitive atau to dan kata kerja itu jangan dikasih kata adverbnya di tengah-tengah to-nya itu. Jadi semisal he refused to completely fill out the form. Jadi itu salah. Jadi yang benar adalah he refused to fill out the form completely. Jadi dibuang ke belakang. Jadi tidak boleh di tengah-tengahnya to dan kata kerjanya ini. Ini contoh kedua, they have decided to repeat the direction carefully. Jadi carefully-nya itu nggak di dekat kata kerja lagi, seperti to repeat carefully gitu, nggak, tapi they have decided to repeat the direction carefully. Jadi ini struktur yang basic di bahasa Inggris. Jadi kalau ada to infinitive atau to dan kata kerja, itu ditaruh di belakang. Jadi ini adalah contoh yang salah dan contoh yang benar. Di sini yang pertama adalah he wanted to carefully read the direction. Jadi to carefully read. Jadi to infinitive. Jadi kata kerjanya kan read. Tapi di situ ada to-nya, jadi to infinitive. Tapi carefully-nya di tengah-tengahnya, jadi itu salah. Jadi itu nggak boleh. Yang benar adalah he wanted to read the direction carefully. Jadi carefully-nya ditaruh di belakang. Tidak mengganggu to read-nya ini. Karena to read ini adalah salah satu paket gitu, to infinitive namanya. Gitu. Kira-kira sudah paham yang mengenai to infinitive ini? Di mana to infinitive itu nggak boleh berpisah gitu. Jadi kayak kalau ada adverb yang datang itu langsung dibuang ke belakang. Kayak gitu ya untuk tingkatnya. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk materi yang ini? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman mungkin sebelum kita next ya Kak ya? Ya, sebelum kita next praktisnya. Karena kalau tidak praktis nanti bisa lupa. Jadi praktis makes perfect. Iya. Oke, ini ada Kak Krisanto. Boleh Kak? Saya izin tanya Mas, Mbak. Ini yang kalimat pertama, kenapa yang benernya nggak he want to read carefully the direction? Ya, jadi kenapa jawabannya nggak langsung dituritnya ya? Jadi ini jadi ini khusus untuk infinitif di mana ada kata apa namanya to dan kata kerja itu formnya begini. Jadi ditaruh di belakang saja, begitu. Namun sebenarnya untuk misal dia ditaruh completely di setelah fill out itu sebenarnya juga nggak masalah. Jadi di sini aturannya itu tidak boleh ditaruh di tengah-tengahnya to dan infinitifnya. Jadi semisal nanti ada kalimat he refused to fill out completely the form, itu sebenarnya nggak masalah, tapi sebenarnya nggak common gitu. Tapi untuk aturannya kayak hukumnya itu tidak bolehnya berada di tengah-tengah fill out-nya. Jadi semisal nanti ada kalimat yang to read itu di tengahnya ada carefully-nya, berarti itu salah, langsung otomatis salah. Itu ya untuk ini. Tapi common-nya biasanya untuk penggunaannya langsung dibuang ke belakang. Jadi itu adverb-nya yang itu. Jadi strukturnya jadi subjek, kata kerja, subjek apa namanya? Model atau juga auxiliary kadang
dan juga kata kerja, objek, baru adverb. Jadi diurutkan seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk ininya, apa namanya, penjelasannya. Baik, terima kasih Mas. Oke, baik Santo. Oke, karena sudah ini lumayan simpel ya, kita langsung praktekkan saja. Jadi nanti ini nggak usah lama-lama aja ya, karena ini lumayan gampang. Jadi kayaknya nggak mungkin salah deh gitu ya. Setelah tahu penjelasan tadi. Aku langsung nunjuk satu orang aja ya buat jawab nomor 1. Kayak Boleh tadi. Kak, boleh. Oke, Kak. Kita Yang mulai pertama, random aja. random aja ya. Ini umum lagi. Siti Nurhotimah. Kak Siti, Kak Siti. Really make him happy would be adakah Kak Siti? use Siti kayaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, oh ada. Ada nggak sih? Halo Kak Siti. Kak, boleh saya lagi Kak? Oh boleh, boleh, Oh, boleh. boleh. Ya. Iya, silakan. Yang nomor berapa? Oh, gimana? Yang nomor berapa Kak yang mau saya jawab? Oh, mau jawab? Kita mau bertanya. Nomor 1 boleh. Nomor 1. Nomor 1 benar Kak. Ya benar ya. Jadi adverb-nya tidak di tengah-tengah verb-nya. Kemudian nomor 2. Terima kasih ya Kak India. Kemudian nomor 2. Pilih lagi aja Kak. Tadi aku kira Saya Kak lagi. Iria mau bertanya. Sama. Kita pilih random bentar ya Kak Iria. Kita biar kasih kesempatan teman-teman lain untuk belajar juga. Iya. Gitu. Boleh. Gak apa-apa Kak Iria? Saya mute. Gak apa-apa, terima kasih. Iya, oke. Kak Hilda Pilih mau Kak. udah on mic. Iya, iya Kak, boleh. Boleh. Nomor 2 kira-kira Ya, apa Kak? menurut saya salah Kak, karena seharusnya islinya itu di belakang. Jadi to understand the station isli. Maaf, Ya benar bahasa ya. Inggris saya jelek. Jadi jawabannya salah karena easily-nya itu di tengah-tengah Di belakang. to infinitive. Iya. Jadi dia mengganggu sepaket ini. Jadi kayak nggak boleh dipisahkan ya. Pokoknya to infinitive itu tengah-tengahnya nggak boleh diganggu. Iya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kemudian nomor 3 ini 3. Siapa lagi ya? Aku tunjuk lagi ya Kak Arda. Oke. Kak Karlina, mungkin Kak Karlina, apakah ada? Halo Kak Karlina. Kok Dengan tunjuk saya Kak. udah nanti dapat piring cantik. Ini udah 3 kali. Oke. Kak, siapa tadi Kak? Karlina ya? Karlina, iya Kak Karlina. Ada nggak Kak Karlina ya? Oke, Kak Karlina, apakah bisa on mic? Dia nggak bisa ya. Ya udah Kak Teguh aja deh. Lumayan dapat piring cantik. 3 kali. Boleh Kak Silakan, Kak. Teguh. Dengar Kak, suara saya Kak? Dengar Kak. Iya. Halo? Dengar ya? Ya. Saya kayak to make him happy would be really impossible. To make him, ya. Jadi nggak boleh di tengah-tengahnya ya. Would ya. Jadi setelah ya To make itu him sebelum happy would kata be happy-nya. really impossible. Benar, ya. Jadi seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau semisal dia itu nggak di belakang pun juga nggak apa-apa. Tapi nggak boleh tengah-tengah itu infinitifnya, itu kata kerjanya. Jadi yang benar gimana Kak Teguh? To make him happy would be really impossible. Would be really impossible, Kak. Bisa juga seperti itu. Tapi Salah, kayaknya Kak, ya? yang dimaksud sini to make him really happy would be impossible. Jadi mungkin really-nya ini didekatkan dengan yang happy-nya ya. Tapi sebenarnya gitu juga nggak apa-apa untuk tergantung konteksnya ya. Tapi kalau sepemahaman saya mungkin ini to make him really happy would be impossible. Jadi gitu. Aduh, bingung nih Kak.
Eh, Apa jadi yang dibilangin, Kak? jadi untuk kenapa salahnya itu karena dia tidak boleh di tengah-tengah tuh infinitif ya, tidak boleh di tengah-tengah. Ya, ya, Tapi untuk penempatan rilinya itu dia nggak bisa bisa tergantung konteksnya ya. Kalau di sini kan ada dua kata kata apa namanya, kata sifat yang akan dimodif sama adjektif. ya adjektifnya. Nah ini Oke. nggak tahu yang mana really happy atau really impossible. Jadi dua-duanya benar-benar aja. Tapi kenapa ini salah? Damai-damai ya, Kak. Aman. Tapi untuk kenapa ini salah itu alasannya seperti itu ya. Jadi tidak boleh di tengah-tengah itu make Oke. gitu. Dia split in infinitive. Oke. Oke, kemudian nomor 4 scale to accurately way. Ini udah jelas ya, berarti ini adalah salah karena to way itu di tengahnya ada accurately. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman harus ingat untuk split infinitives ini dilarang di bahasa Inggris, tata bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan yang seperti ini di grammar and structure, langsung otomatis coret, nggak usah mikirin artinya yang mana, gimana. Kalau ada tanda-tanda ini langsung coret. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi kedua. Jadi kita akan move ke materi ketiga. Jadi sebenarnya kita kalau nggak salah punya 4 materi ya nanti. 4 materi grammar yang semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk tes ke depannya. Oke, kita masuk ke berapa? Ketiga, yaitu tentang subject verb agreement. Nah, subject verb agreement ini apa sih? Jadi nanti aku kasih contoh 2 soal ini untuk biar teman-teman memahami. Jadi untuk subject verb agreement itu adalah di mana subjek dan kata kerjanya itu berkesinambungan. Jadi semisal subjeknya tunggal, itu jawabannya harus menggunakan verb yang ditambah es atau s. Kemudian kalau subjeknya itu banyak atau jamak, itu harus tidak menggunakan es atau s. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah each of students in the class, terus di sini pilihannya provides, provided atau providing a unique perspective on the topic. Jadi dia tuh intinya di kelas itu menyediakan unique perspektif di salah satu topik gitu, di dalam topik gitu ya. Nah, ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kalau nanti kan akan aku jelaskan jawabannya apa. Sebelum aku menjawab, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Saya, Kak. Apa? Saya mau jawab nih, Kak. Gimana? Oh, ya suara-suara radio itu ya. Tadi ada yang mau menjawab ya? Yang nomor 1, Kak. Oh ya, silakan. Apa yang mau menjawab? Siapa nih, Kak? Saya ya. Maaf, suaranya bocor Kak Tengku, bisa off mic dulu. Oke. Ya. Boleh Kak Iria lanjutkan? Kalau Nomor 1 pertama yang A, Kak. Mungkin Kak Tengku sinyalnya susah ya Kak. Kak Iria nggak apa-apa, lanjutkan aja untuk jawab. Kak bisa off mic terlebih dahulu Kak Tengku. Udah dengar, Kak? Off mic dulu ya Kak. Oke. Terima kasih Kak Tengku. Boleh Kak Iria jawab dulu? Pertanyaan pertama jawabannya A, Kak. Provide ya. Kenapa kira-kira Iya. A? Karena provide itu karena students-nya kan banyak. Terus Students-nya banyak, lalu tidak kata kerjanya tidak ada S kalau sudah ada itu, Kak. Benar ya? Bukan ya? Atau each? Jadi jawabannya adalah B ya, B. salah ya. Jadi seperti yang dikatakan Kak siapa ya?
Kak Ignatius, Hmm. karena itu bentuk singular. Jadi meskipun di sana ada kata students, tapi karena di awalnya ada kata each, kayak masing-masing gitu, kayak setiap, atau apa sih, kayak masing-masing gitu ya kalau bahasa Indonesia. Masing-masing eh, dari murid-murid di kelas itu jadi singular. Jadi teman-teman harus ingat kalau ada kata each, dan meskipun nanti di belakangnya kata bendanya itu jamak, itu akan menjadi tunggal. Jadi jawaban yang benar adalah provides. Jadi seperti itu ya. Jadi ini agak mengecoh, tapi sebenarnya ilmunya cuma gitu-gitu aja, tapi agak mengecoh ya kalau tidak tahu gitu. Jadi seperti itu ya Kak Iria. Ya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kemudian nomor 2, the committee along with its chairperson bla 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 meeting to discuss the proposed changes. Kira-kira ada Saya, volunteer Kak. yang boleh? Silakan. Boleh. Dengar suara saya ya. Oke, aman-aman. Saya masih nggak tahu nih Kak, community ini singular apa plural. Kalau dia singular is, kalau dia plural are Kak. Tapi kalau disuruh milih gitu, misalnya ini lagi tes gitu, nanti kira-kira jawabannya apa? Damai-damai aja Kak. Oh ya, ya jadi benar ya. Jadi jawabannya is. Karena the committee itu adalah singular. Jadi meskipun di situ ada tulisan along with its chairperson, jadi kan dia bersama dengan chairperson-nya ya. Itu tetap dianggap tetap dianggap tunggal karena subjek utamanya adalah the committee. Sedangkan along with its chairperson itu adalah semacam kata imbuhan yang support dari subjeknya. Jadi the committee, panitia, bersama dengan chairperson, its chairperson, kayak ketuanya, bla bla bla, meeting untuk discuss the proposed changes, kayak perubahan yang sudah direncanakan. Jadi seperti itu. Oke, jadi sudah jelas ya untuk ini, untuk subject verb agreement. Jadi setelah ini kita praktis subject verb agreement dulu. Untuk ini. Untuk soalnya saya share screen atau saya kirimkan PDF aja ya Kak? Ada ya? Karena ada beberapa soal yang kalau di share screen kecil gitu. Mungkin ini Kak, di share screen dulu, udah tuh bisa dikirimin dari teman-teman jawab dan arsip juga gitu ya Kak. Oke, bentar ya. Oke, Jadi aku coba ini kan. Kakak kirimnya lewat grup atau mau lewat Zoom-nya aja Kak? Saya juga soalnya Lewat Zoom-nya aja kali ya. Langsung di Lewat Zoom-nya aja. bagi ke grup WA boleh Kak. Saya Zoom HP lain nih Kak. Oke, nggak apa-apa Kak, nanti boleh. aku yang share lagi ke WA-nya. Kakak bisa kirim aja di Zoom ke rumah. Oke, bentar ya. Oke, sudah di grup di apa namanya? Di Zoom. Aku coba sharing juga ya untuk pertanyaan. Jadi ini pertanyaan tentang subject verb agreement. Nanti ada beberapa soal itu yang membahas tentang hal itu. Ya, ini. Jadi ini tadi nomor 1 sama 2 udah ya. Terus kita bisa lanjut ke nomor 3. The news. Kita mungkin aku kasih waktu untuk menjawab nomor 3 sampai 5 sekitar 5 menit lagi ya sebelum kita bahas tentang materi subject verb agreement ini. Sudah aku share ya teman-teman, bisa di-download dulu di grup. Sembari dilihat juga yang di sini soalnya. Makasih Kak Umam. Oke. Sampai 10 aja deh sekalian. Ini lumayan cepat kok nanti jawabnya. Sampai 10 Kita sekitar
tunggu berapa menit nih, Kak? Berapa teman-teman kira-kira 10 menit cukup? Cukup sih, kebanyakan sih. 7 menit deh, 7 menit. Oke, tunggu 7 menit ya. Oke, 7 menit ya guys. Oke, ditunggu ya. Ini jawab langsung ya Kak. Bagaimana? Kenapa Kak? Dicatat Ini dulu aja Kak Tengku, nanti kita bakal random lagi ya kan Kak untuk tanya Iya apa benar. untuk jawabannya. oke. Biar yang lain juga belajar. Catat Oke dulu aja Kak. teman-teman jawabannya, dikerjakan. 7 menit ya teman-teman, udah 1 menit di berjalan. Udah 1 menit ya, kurang 6 menit nih. Kita berlari dengan waktu. Aku izin soft share bentar ya. Sudah ada di WhatsApp.
Ini kurang berapa menit ya Kak Arda ya? Sisa 1 menit lagi ya teman-teman. Aku mau Ya. remind bentar lagi, bentar lagi. 1 menit terakhir ya teman-teman. Kita langsung bahas habis ini. Oke. 1 menit ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Waktunya sudah habis. Bisa, Kak, bisa di-share screen lagi atau mau aku yang share screen? Aku aja nggak apa-apa. Bentar ya. Oke. Teman-teman udah pada jawab ya berarti ya. Ini siapa yang mau bervolunteer nomor 3 atau nanti aku tunjuk? Volunteer aja deh nomor 3. Volunteer aja dulu, Kak. 3 sampai 5. Ada yang mau, teman-teman? 3 sampai 5. Bisa pilih 1. Udah kayak diskon gitu ya. Kita buka putaran pertama. Boleh? Saya Kak, saya Baik, Kak. Aku kembali. Aku nomor 3 ya. nomor Boleh. 3 jawabannya. Nomor 3 jawabannya has Kak, yang A. Alasannya kenapa Kak? Karena the news itu dia walaupun singular Kak, singular. Ya benar ya. Jadi the news itu eh, juga uncountable kayaknya ya. Jadi ini apa namanya? Stop. Jadi tunggal. Jadi jawabannya adalah has. Kenapa nggak is having Kak? Kan sama-sama singular. Oh, kenapa having Kak? Kenapa? Karena is having maknanya apa ya? Enggak, Kak. Karena apa tadi? Sedangkan mungkin karena mungkin Kak. Kayak sedangkan ini adalah faktual ya. Ya mungkin sinyalnya agak buruk ya untuk aku. Ya jadi jawabannya kenapa nggak is having karena tidak ada time signal untuk dia itu sedang berlangsung. Jadi suara Kak Teguh putus-putus. Iya. Jadi tidak ada time signal kalau ini tuh sedang berlangsung. Jadi ini bukan continuous, jadi tidak ada tanda-tanda continuous. Jadi jawabannya has. Jadi kayak telah gitu. Lebih ke perfect ya. Oke, terima kasih Kak Teguh untuk jawabannya benar ya. Jawabannya adalah A, has. Kemudian nomor 4, kira-kira ada yang mau menjawab sebelum aku tunjuk? Izin boleh gak Kak? Boleh Kak Karlina. Maaf Kak, tadi saya lagi sholat, jadi gak Lagi sholat kejawab. ya? Oke, santai. Kalau Oke. saya jawaban nomor 4 itu is. Gak tahu tapi salah atau enggaknya. Soalnya Kenapa? kan employees teh apa sih karyawan. Terus the manager juga manager itu teh kan singular atau tunggal. Jadi jawabannya is. Oke, jadi jawabannya bukan is. Ini Is yang Kak Kalina dari Bandung ya pasti. Jadi jawabannya dari Bandung ya. Jadi jawabannya bukan saya is dari ya. Tasik Kak. Jadi karena di sini tuh neither the employees nor the manager, jadi itu harusnya pakai are. Ya benar Kak Helda. Jadi jawabannya itu are karena neither the employees nor the manager. Jadi kayak ada 2 subjek gitu. Jadi neither the employees-nya nor the manager. Jadi itu apa namanya? Ada 2 subjek.
Jadi Oh iya. jadi diingat-ingat ya teman-teman, nanti kalau misal ada pertanyaan di harus menggunakan to be yang jamak. Jadi jawabannya adalah are. Jadi seperti itu. Oh iya Kak. Makasih Oke. Kak. Ya, terima kasih Kak Karlina juga. Kemudian nomor 5, teman-teman, kira-kira siapa yang menjawab? Mungkin Kak Hilda. Kak Hilda tadi ini ya, sering menjawab ya. Ya, Boleh Kak Hilda, kira-kira jawabannya apa Kak Hilda? jujur agak bingung Kak, soalnya yang coins itu pakai S. Itu kira-kira singular atau plural ya? Atau jawabannya are atau is? Kira-kira nanti kalau suruh milih gitu, itu Mbak akan jawab apa? Kak Ignatius, ini Kak Ignatius. Udah ada yang jawab di kolom chat tuh, Kak. Saya sih lebih berat ke is sih Pak. Yang A, tapi nggak tahu. Ini coins ini antik Kak, coins. Tengku jawabnya B tuh, Kak. Ayo. Ya, Kak ini ada Hilda, persaingan sengit ya ini. Hilda pilih A mana? atau B? Kak Ignatius apa Kak Tengku nih? Pilih Kak Ignatius apa Kak Tengku? Soalnya yang coins itu menurut saya plural toh, tapi antik coins itu bisa jadi gimana Kak? Saya bingung Masian. Tapi kok jawabannya kayaknya yang cocok is yang A. Kira-kira gimana Kak? Ya, benar. Jadi yang benar A ya. Jadi Oh ya, Kak Teguh nggak dipilih tuh sama. Tiba-tiba. makasih Ya, Kak. jadi coins itu ini bukan berperan, coins ini bukan peran sebagai subjek, tapi subjeknya itu secara keseluruhan. Jadi the collection of antique coins. Jadi yang subjeknya itu sekumpulan koin antik gitu. Jadi jawabannya itu singular karena dia sebagai satu grup gitu. Bukan koin-koinnya. Nanti kalau misal antique coins in the museum itu jawabannya bakal apa namanya? B. Jadi karena dia plural kan. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah the collection of antique coins. Jadi the collection-nya. Ya benar. Jadi seperti yang dibilang Kak Ignatius itu ya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah A karena singular. Oke, terima kasih Kak. Kak siapa ya tadi ya? Kok aku lupa? Kak Hilda kan? Kak Hilda ya. Oke, kemudian nomor 6, kira-kira siapa yang mau menjawab? Kak Ignatius Pilih aja, mungkin. Kak. Pilih aja ya. Kak Ignatius mungkin kan tadi aktif ya. Siapa tahu mungkin mau menjawab. Kak Halo Ignatius. Kak, Halo. nomor 6 jawabannya is karena subjeknya singular yaitu one. Ya, jadi jawabannya singular ya karena jawabannya is ya karena singular. Ini sama ya kayak nomor 5 tadi. Oke, next nomor 7. The group of friends along with their families. Kira-kira ada yang mau jawab? Tak tunjuk lagi deh. Aku tunjuk ya Kak Ada. Boleh Kak. Oh, ada yang volunteer. Oke, boleh. Siapa ini Kak Iria ya? Kak Iria. Kak Iria. Kayaknya tadi dia mau jawab nomor 3 juga. Kak Iria kesebut sama Kak Hilda ya? Enggak. Saya enggak jawab nomor 3 sih tadi. Oke. Nomor 7, the group of friends along with their families. Jawabannya is karena the group kan jadi satu gabungan. Apa enggak ya? Along with Iya their benar. families. Jadi untuk mereka split. Jadi satu kumpulan, jadi satu subjek. Jadi jawabannya is karena singular. Oke, kemudian nomor 8. Ada yang mau menjawab? Atau saya tunjuk aja ya Kak Ada ya? Oh, ada lagi. Siapa? Ada lagi. Kak Tengku jangan-jangan ini. Saya Kak. Benar. Saya. Oh ya Kak Tengku Boleh ya. Kak Tengku. 1 kali lagi ya Kak. Nanti next kita kasih yang lain. Jawabannya B ya. Apa kataku? Yang A atau B? Jawabannya B. Sepertinya B, need ya. Need bukan Kak Tengku. Iya Kak, B. Iya.
Ya, benar. Jadi jawabannya B ya, karena each of solutions itu adalah singular. Jadi perlu huruf S di belakangnya, seperti subject verb agreement yang benar. Oke, kurang 2 lagi. Nomor 9, kira-kira siapa yang mau? Nomor 9A, Kak. Wah, Kak Ignatius Langsung ya. jawab. From the construction site. Ya. Ya, benar ya, jawabannya A ya, karena dia satu Dan kesatuan. ya, the noise uncountable noun, Kak. Dia karena dia uncountable, jadi tidak jamak. Jadi dia singular. Oke. Nomor terakhir, the stack of books on the shelf. Kira-kira apa ini? Kak Krisanto mungkin, atau siapa ada yang mau menjawab? Dia, Mas. Needs. Ya, Needs. jadi needs ya, karena dia the stack-nya dijadikan subjek. Oke, jadi untuk subject verb agreement seperti itu, nanti diingat-ingat kalau misal ada of-nya itu gimana, kalau misal nanti di sini ada apa namanya, ada koma-koma di tengah-tengah gini gimana. Jadi ini akan sangat membantu kalau misal dapat pertanyaan seperti ini. Oke. Kemudian masih ada waktu 15 menit, kita lanjut ke materi terakhir ya, keempat, yakni tentang relative pronouns. Relative pronouns. Jadi ini adalah materi yang masih simpel menurut saya. Jadi nanti kita untuk layar saya sudah kelihatan ya, Kak Ada? Sudah, Kak, aman. Oke. Jadi ini materi terakhir mengenai relative pronouns. Jadi karena grammar itu sangat banyak, jadi yang saya rangkumkan di sini lebih ke arah ke yang bisa dihafal dalam sekali lihat, sekali tahu gitu ya. Jadi yang terakhir adalah relative pronouns. Ini merupakan kata, sebenarnya ini itu kata semacam kata hubung untuk memanggil ulang kalimat yang telah kita jelaskan. Jadi semisal nomor pertama itu tentang who. Who itu kan digunakan untuk mereverse ke orang. Jadi semisal the person who called is my friend. Jadi orang yang manggil saya itu adalah teman saya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini semua menggunakan kata yang. Jadi kayak yang memanggil saya, kemudian yang memiliki mobil itu, mungkin sebenarnya itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau di Indonesia kan karena semua yang, jadi tata bahasanya agak berbeda. Kalau di bahasa Inggris untuk penggunaannya itu berbeda-beda. Semisal digunakan untuk orang, semisal the person itu kan orang ya, nggak mungkin kan dia benda. Itu jadi kita menggunakan kata who untuk memanggil, untuk menggabungkan, untuk mengganti kata yang tadi, yang memanggil saya. Jadi who itu digunakan untuk menggantikan orang. Kemudian whom itu digunakan untuk orang juga, tapi lebih ke objek, jadi bukan subjek. Jadi kayak the manager whom you met is my boss. Jadi dia nge-refernya bukan ke manajernya, tapi you met-nya. Jadi yang di objek. Jadi kalau tadi yang who itu memanggilnya the person ke arah kiri, kalau whom itu memanggilnya ke arah kanan. Jadi merefernya itu ke arah kanan. Jadi the manager whom you met, yang kamu temui adalah bosku. Jadi dia sebenarnya tidak merecall the manajernya, tapi malah merecall you met, yang you met itu. Jadi kalau diartikan the manager yang kamu temui adalah bosku. Kalau misal dia diganti kata who, itu seharusnya the manager who you met, who met, tapi pakai kata bentuk ketiga ya, is my friend. Jadi dia seperti form yang pertama, the person who called is my friend itu. Terus untuk which itu digunakan untuk kata benda selain orang. Jadi misal the person sama the book itu kan berbeda bentuk ya. Jadi untuk person itu adalah orang, maksudnya kayak manusia gitu ya. Kemudian kalau the book itu lebih kata benda, yang which itu lebih kata benda. Jadi bisa juga ke animals, bisa juga ke benda-benda, the book, terus juga mungkin the pencil. Jadi kayak banyak. Jadi perbedaannya seperti itu untuk who, whom, dan which. Ini kan sering mengecohkan ya kalau misalnya nanti tidak dihafal. Jadi untuk bagian ini saran saya harus dihafal untuk biar memudahkan. Kemudian juga ada that.
That itu digunakan untuk universal. Jadi kayak bisa digunakan untuk orang, bisa digunakan untuk animal, bisa digunakan untuk benda. Jadi dia mencangkup who sama which. Jadi dia bisa menggantikan who sama which. Jadi kalau di Indonesia ya kayak yang gitu. The car that is parked here belongs to John. Mobil yang parkir di sini punyanya John. Jadi dia menggantikan kata yang. Kemudian juga ada whose. Whose itu gimana maksudnya? Whose itu artinya yang possession. Possession itu apa ya? Kayak yang kepemilikan gitu. Semisal the boy whose father is a doctor is here. Maksudnya adalah the boy yang ayahnya is a doctor is here. Jadi dia maksudnya itu menggantikan kata yang ayahnya. Jadi ada nyanya itu, di belakangnya ada nyanya. Kalau yang tadi kan yang memanggil atau yang di atas meja. Kalau ini yang ayahnya. Jadi ada kepemilikan ayahnya gitu. Jadi untuk menjelaskan kepemilikan itu menggunakan whose. Terus misal contoh lain, the car whose park here is the car, gimana ya? Semisal bukan the car sih, the boy whose car is my friend gitu semisal. Itu maksudnya the boy yang punya mobil. Jadi itu untuk kepemilikannya. Jadi ada perbedaan di antara whom, which, that, dan whose. Kemudian kalau where sama when ini sudah jelas ya untuk menggantikan yang, tapi untuk where ini lebih ke tempat atau suatu area, sedangkan when ini untuk time. Jadi this is the school where I studied. Ini sekolah di mana aku dulu study. Dulu aku belajar. Kemudian ada juga the day when we met was unforgettable. Hari di mana kita bertemu itu tidak terlupakan. Jadi where itu digunakan untuk tempat, when itu digunakan untuk apa namanya? Untuk waktu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang tanyakan teman-teman? Teman-teman ada yang ingin bertanya atau kita mulai praktis aja nih Kak Umam? Sepertinya udah pada ready semua nih. Udah pada ready ya, apalagi Kak Iria, Kak Teguh, Kak Ignatius, tadi Ignatius atau gitu ya? Ignatius ya biasanya. Itu sangat aktif ya. Mungkin kita langsung aja ke arah praktis. Ini ada 3. Aku juga kirimkan ininya ya, PDF-nya ya, karena nanti biar karena ada banyak soal. Kalau nggak salah ada 10. Nanti kita jawab cepat saja sampai waktunya habis. Sebentar aku kirim di Zoom, nanti minta tolong dikirim di grup ya Kak Ada. Boleh Kak. Oke. Oke, sudah saya kirim. Jadi ada berapa soal ya bentar? Ada 15 soal, tapi karena waktunya tinggal 10 menit, jadi kita mungkin menjawab 10 soal dalam waktu 4 menit deh. 4 menit cukup ya. 4 menit. Nanti setelah itu pembahasannya. Oke, Kak Adam 4 menit mulai dari sekarang ya. Sebentar Kak, lagi sedang proses kirim di grup. Sedang proses kirim ya? Oke. Nah, ini sudah kekirim ya teman-teman, bisa dikerjakan 4 menit dimulai dari sekarang. Oke. Terima kasih. Jadi itu menggunakan aturannya tadi ya guys. Ini soalnya.
Mengingatkan 1 menit terakhir ya teman-teman. Oke, tinggal 1 menit ya. Lumayan cepat ya. Gimana Cinco? Oke Kak, waktunya udah habis. Kita langsung bahas saja Kak. Bisa Kak Oke, Umam? bahas ya. Karena waktunya sudah habis. Nomor 1 ada yang mau menjawab? Langsung aja ya, saya tunjuk. Mungkin Kak Iria mau menjawab, Kak Iria. Yang nomor 1 ya Kak. Mm-mm. The book Book. Kak. The book who the professor recommended. I think which the professor Iya, recommended. Jadi which ya, karena Karena the book. the book ya benar. Karena subjeknya bukan orang, jadi the book. Itu menggunakan which. Oke, terima kasih Kak Ria. Nomor 2 ada yang menjawab, I have a friend in London. Bla bla bla, I visit every summer. Oke, Kak Teguh. Silahkan. Nanti langsung raise hand gitu ya guys, biar enak dipanggil. Kak Teguh, silahkan. Oke Kak Teguh jawab di kolom chat. Whom I visit every summer. Jadi jawabannya whom I visit every summer. I have a friend who I visit every summer. Ya, whom ya. Jadi kayak dia objeknya itu memanggil I visit. Jadi bukan friend-nya. Jadi whom. Oke, next. The person nomor 3 ada yang menjawab? Silahkan raise hand. Kak Krisanto, silahkan. Ya Mas. Iya, silahkan. Apa? Oke, who ya. Ya benar ya. The person who won the Nobel Prize. Jadi karena the person. Sudah jelas. Kemudian nomor 4. Silakan yang mau menjawab. Itu Kak Karina jawab Kak di kolom chat. Which bukan Kak katanya. Kak Alina, ya. Jadi jawabannya which ya. Karena the movie, which was based on true story, received critical acclaim. Karena the movie adalah bukan orang, jadi bukan which. Oke, kemudian nomor 5. Ada yang menjawab lagi? Mau panggil acak lagi kali ya, mumpung. Boleh Kak, panggil acak. Oke. Siapa ada yang menjawab? Ya Mas, yang B. Kak Krisanto. Wus katanya. Wus ya katanya.
My cousin whose is loyal. Oh, whose itu kepemilikannya. Jadi maksudnya yang milikku gitu. Jadi untuk di konteks ini nggak sesuai ya. Tiara jawabnya A, Kak. Sama Kak Tengku jawabnya who. Ya, jadi jawabannya who ya, karena my cousin who is a lawyer gitu. Jadi yang menjadi apa lawyer itu apa ya, hukum itu pengacara gitu. Jadi bukan whose, karena whose itu kepemilikan. Jadi kalau dia semisal my cousin whose whose a red car gitu misalnya, yang punya mobil merah gitu, itu baru menggunakan whose. Jadi seperti itu. Kemudian ada nomor 6, ada yang mau jawab? Di chat juga boleh. Where? Udah jelas where ya, Di karena chat ya banyak tuh, Kak. Di chat banyak udah jawab. Kak Helda dan Kak Tiara ya. Oke, benar ya jawabannya where ya. Ih, udah dapat 677 loh nanti tabel kalian. Amin. Nomor 7. Mungkin pada jawab di aktif di kolom chat ya, Kak. Iya, boleh. 7, apalagi nih, I have friend. Kak Tiara jawab B. Who. Sama Kak Tengku juga. Kak Karlina juga jawab who. Oh, Kak ramai Helda juga. ya. Ya, jadi jawabannya, Kak Santo kenapa ini, Bu? Oh iya, Kak Krisanto, whom. Kenapa nih, Kak? Kak Krisanto, bisa kasih tahu nggak jawabannya? Kenapa whom? Friend-nya bukannya sebagai objek, Mas, Mbak. Kenapa, Kak? Eh, friend-nya bukannya sebagai objek. I have a friend, ya sebagai subjek, karena I have a friend. Jadi itu dalam satu kata itu I have a friend itu sebagai objek. Kemudian yangnya merefernya ke kanan atau ke kiri. Kalau dia who works itu kan berarti dia merefer ke friend-nya. Tapi kalau whom itu kalau dia objek, misal whom employee gitu, itu baru dia nggak pakai who, karena di sini dia subjeknya adalah I have a friend, jadi who works, jadi gitu. Jadi seperti itu ya untuk Kak Krisanto. Memang who sama whom ini kadang sering tertukar ya. Jadi seperti itu untuk jawabannya. Kalau whom itu akan lebih ke ya jadi nanti recording. Jadi memang yang benar adalah A ya. Kenapa? Karena the project that was completed. Jadi di sini itu dia nggak pakai which lagi karena objeknya itu lebih bukan benda atau animal gitu. Jadi dia itu the projectnya itu subjeknya itu lebih general. Jadi kayak bukan hewan juga, bukan benda juga. The project kan bukan benda ya. Jadi kayak project gitu kan abstrak. Jadi itu lebih cocok kalau menggunakan kata that. Jadi that tadi kan juga bisa menggunakan who, bisa menggantikan who atau which. Tapi untuk di sini case ini karena the project itu bukan animal atau bukan things, itu lebih general menggunakan kata that. Jadi nanti kalau ada yang lebih abstrak-abstrak gitu bisa menggunakan that. Seperti itu ya untuk jawaban nomor 8. Oke. Nomor 2 terakhir. Berarti tadi jawabannya banyak yang agak salah nih, Kak. Banyak yang jawab which. Ada yang banyak yang jawab which ya. Iya. Ya, jadi tadi cuma Kak Ignatius Kak Ignatius yang jawab benar. Ya, jadi itu diingat-ingat ya teman-teman nanti agar tidak terkecoh dengan ini. Jadi kalau general pakai that was completed. Oke, kemudian nomor 9, she has two brothers. Kita Kira-kira tunggu apa jawabannya. jawabannya? Teman-teman. Kak Tengku jawab B. Kak Iri agak
agak beda rata-ratanya. Iya, ini Kak Krisa sebenarnya ada kesalahan menulis, jadi mohon maaf ya. Ini nggak tahu kenapa aku nulis ininya. Jadi seharusnya jawabannya B, tapi nggak ada of which-nya, jadi of them gitu langsung. Jadi mohon maaf ya Oh, teman-teman. Jadi jawabannya seharusnya B. Tapi ini yang nggak ada ya. Nggak tahu kok nggak aku cek ya dulu ke WhatsApp. nah Jadi ini Kak Krisanto kenapa jawab A nih Kak? Ada nyempil Kak Krisanto jawabnya A soalnya. Kak Kristanto, kira-kira kenapa? Jadi sebenarnya ya Kak Kristanto silakan. Enggak, penjelasan aja dulu Mas. Oh, oke. Jadi sebenarnya aku pengen buat soal yang agak berbeda dari teman-teman yang lain yang atas tadi. Tapi seharusnya ada of which-nya. Jadi langsung both of them. Jadi di sini kata gantinya itu nggak mengganti pronoun, tapi langsung menggunakan koma. Terus them are engineers. Jadi yang keduanya gitu, itu bisa menggunakan kata both of them. Jadi seperti itu ya. Nomor 9. Oke, kemudian nomor 10, they enjoy hiking in the mountains. They enjoy hiking in the mountains. Kemudian bla 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 offers breathtaking views. Kira-kira apa? Sudah jelas ya, tapi ya kira-kira jawabannya. Ada yang mau jawab udah ramai ya. Teman-teman jawabannya pada beda-beda ya. A, ada yang B, ada yang B, ada yang A. Ayo lagi suara biar bisa kelihatan. Ada yang mau jawab lagi? Itu jawabannya A ya Kak rata-rata. Rata-rata jawabannya A ya. Ya benar ya. Jadi jawabannya A karena di sini dia merefer ke gunungnya. Jadi they enjoy hiking in the mountains. Jadi where offers breathtaking view, yang menawarkan pemandangannya sangat indah. Jadi where-nya itu merefer ke mountains-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materi relative pronouns ini. Ada 4 relative pronouns yang apa namanya, yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk membuat kalimat kompleks. Jadi ini merupakan salah satu materi dari beberapa aspek kompleks sentence tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, karena sudah 1,5 jam ya, jadi kira-kira 4 materi tadi semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jadi teman-teman semoga bisa memberikan semoga bisa mendapatkan insight dari 4 materi tersebut. Nanti kalau misal butuh butuh private lessons yang ada di AC itu bisa juga dilihat di Instagram, atau kalau misalnya tanya-tanya LPDP itu juga bisa kontak-kontak ke Instagram dari AC ya. Oke, sudah saya kembalikan ke Kak Alda. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Humams untuk materinya pada malam hari ini karena sudah membantu teman-teman semua, dan aku harap teman-teman bisa terbuka wawasannya lebih lagi untuk ke kelas malam ini. Dan aku lihat hari ini juga udah aktif, dan semoga di kelas-kelas berikutnya akan tetap aktif ya teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Humam sudah mau meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di hari Selasa malam. Jadi jadwal kita Kamis malam dan Selasa malam. Dan next pertemuan masih bersama Kak Humam ya, Kak Humam ya? Ya. Iya, nanti masih sama saya lagi. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk waktunya semua teman-teman. Saya tutup. Mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa leave dan istirahat. Sampai jumpa.